Halo keluarga Indonesia, ada kabar gembira bagi KPM, PKH, dan KPM BPNT bahwa pencairan bansos BPNT untuk tahap 6 dan tahap 7 atau periode bulan Juni dan bulan Juli ini sudah mulai dicairkan. Bahwa pencairan bansos BPNT untuk tahap 6 dan tahap 7 ini akan disalurkan melalui Bank Himbara, Bank BSI, dan PT Pos Indonesia. Lalu bagaimana cara untuk mengambil bansos BPNT untuk periode bulan Juni dan bulan Juli ini? Simak informasi selengkapnya, jangan sampai di skip biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan kebingungan yang permanen. Keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keluarga Indonesia selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, kembali lagi di channel Kang Blangkon. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru terkait pencairan bansos BPNT atau bansos program sembako, yang dimana di dalam penyaluran untuk tahap 6 dan tahap 7 atau periode bulan Juni dan bulan Juli ini mulai dicairkan di bulan Agustus ini. Lalu bagaimana mekanisme penyaluran program sembako untuk tahap 6 dan tahap 7 ini? Sebelum saya lanjut ke informasi utama, bagi keluarga Indonesia semua yang mungkin baru melihat atau baru tahu channel ini, silahkan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan seperti biasa, saya ucapkan terima kasih banyak bagi keluarga Indonesia semua yang selalu setia dan selalu mendukung channel ini, sehingga channel ini terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia semua. Sebangun dengan surat dari Kementerian Sosial mengenai percepatan penyaluran bansos BPNT atau sekarang istilahnya sudah menjadi program sembako, KPM, PKH, dan KPM BPNT wajib tahu bagaimana mekanisme penyaluran program sembako untuk tahap 6 dan tahap 7 ini. Bahwa penyaluran program sembako untuk tahap 6 dan tahap 7 ini akan disalurkan oleh Bank Himbara, kemudian Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia, di mana sehubungan dengan dana yang sudah masuk di KKS KPM atau keluarga penerima manfaat masing-masing, sehingga penyaluran BPNT atau program sembako ini disalurkan secara non tunai yang bisa dicairkan ke agen atau e-warung. Bagi keluarga Indonesia semua, ini perlu tahu mekanisme untuk penyaluran program sembako ini. Yang pertama, menginformasikan kepada KPM untuk segera mencairkan bantuan pada e-warung yang resmi yang telah ditunjuk oleh bank penyalur. Jadi pastikan pencairan untuk program sembako atau BPNT ini dicairkan ke agen atau e-warung yang sudah ditunjuk oleh bank penyalur di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada KPM dan agen atau e-warung bahwa pada saat melakukan belanja atau penggesekan menggunakan KKS, maka pada saat itu juga komoditas sembako harus diberikan oleh agen atau e-warung kepada KPM. Jadi bagi KPM PKH maupun KPM BPNT ini, ketika mengambil bansos program sembako ini, penggesekan dilakukan di agen atau e-warung secara langsung. Jadi tidak boleh KKS ini dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian akan digesek oleh e-warung atau agen terlebih dahulu. Ini bisa menimbulkan permasalahan, diantaranya akan tertukarnya KKS dengan orang nama yang sama. Ini bisa KKS PKH tertukar dengan KKS BPNT atau program sembako ini, sehingga ada perbedaan bantuan
Dimana untuk KKS PKH ini bisa berisi uang non tunai yang bisa diambil melalui ATM atau agen. Kemudian khusus untuk KKS sembako ini hanya bisa dicairkan melalui agen atau e-warung dalam bentuk sembako. Kemudian yang ketiga, menginformasikan kepada KPM dan agen atau e-warung bahwa komoditas sembako dalam bantuan sosial program sembako tidak diperkenankan dalam bentuk paket. Jadi untuk tahun 2022 ini khususnya di tahap 6 dan tahap 7 ini tidak boleh dipaket. Jadi bagi KPM, BPNT maupun KPM PKH bisa memilih komoditas yang bisa ditukarkan dengan nominal bantuan uang 200.000 yang masuk di saldo KKS tersebut. Beberapa komoditas yang bisa dipilih diantaranya karbohidrat, ini bisa beras, kemudian jagung pipilan dan sagu. Kemudian sumber protein hewani, bisa telur, daging sapi, daging ayam, dan ikan. Kemudian sumber protein nabati, kacang-kacangan, bisa tempe dan tahu. Kemudian sumber vitamin dan mineral, ini ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ada 4 item yang bisa dipilih untuk KPM PKH maupun KPM BPNT untuk membelanjakan uang program sembako tersebut. Jadi itulah mekanisme penyaluran program sembako untuk tahap 6 dan tahap 7, di mana untuk penyaluran bansos program sembako untuk tahap 6 dan tahap 7 ini disalurkan oleh Bank Himbara dan kemudian Bank BSI dan PT Pos Indonesia. Kemudian untuk menginformasikan kepada KPM bahwa pencairan bansos sembako ini bisa dicairkan ke agen atau e-warung yang sudah resmi dituju oleh bank penyalur di wilayah tersebut. Kemudian untuk KPM PKH maupun KPM BPNT ini pastikan bahwa penggesekan KKS di agen dan atau e-warung ini langsung bisa diambil sembako di hari itu juga. Kemudian komoditas yang bisa diambil atau dipilih bagi KPM PKH maupun KPM BPNT diantaranya adalah sumber karbohidrat, ada beras, ada jagung dan sagu. Kemudian sumber protein hewani, ada telur, daging sapi, daging ayam, dan ikan. Kemudian sumber nabati, ini ada kacang-kacangan, tahu atau tempe. Kemudian adalah sumber vitamin, bisa buah-buahan dan sayur-sayuran. Demikian informasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share ke media sosial kalian semua. Sampai ketemu di informasi-informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.